Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, subuh hari ini kita bahas tentang zikir yang ada pada akhir amal, yaitu ketika kita telah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah sempurnakan bulan. Berpuasalah sesasi penuh. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas ma hadakum, petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka di sini ada pelajaran penting. Setelah kita melaksanakan puasa, kita disuruh bertakbir. Di malam bertakbiran itu kita disuruh apa? Bertakbir. Ya, dan ini umumnya untuk ibadah-ibadah seperti itu. Contoh lagi, seperti ba'da sholat ada zikir. Yaitu kata Nabi SAW, siapa yang berada di akhir sholat, setelah salam, mengucapkan ketika itu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, hingga berjumlah 99. Kan 30 semuanya dah. Kali 3 99. Lalu digenapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dikatakan dalam hadis, setelah dia ucapkan la ilaha illallah tadi, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahari. Dosa-dosanya itu akan diampuni walaupun dosanya itu banyaknya seperti buih di lautan. Buih di lautan itu nggak bisa dihitung. Walaupun dosanya itu banyak, terhapus dengan kita baca ba'da sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW juga tutup sholatnya dengan zikir. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbasin kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Mengeraskan suara pada zikir setelah salat wajib telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui salat telah selesai karena mendengar zikir tadi ba'da sholat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami dahulu mengetahui berakhirnya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir. Nah, di sini jadi dalil kalau ba'da sholat masih boleh untuk zikir. Bahkan di dalam hadis ini, hadis Ibnu Abbas, jahar. Kemudian disebutkan lagi setelah salam bisa dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Tapi para ulama punya pengertian di sini. Imam Nawawi katakan, menurut sebagian ulama salaf, disunahkan mengeraskan bacaan takbir setelah sholat. Termasuk pula bacaan zikir setelahnya. Di antara ulama belakangan yang menganjurkan hal ini adalah Ibnu Hazm Az-Zahiri
Begitu pula dinukil dari Ibnu Battal dan ulama lainnya. Sedangkan ulama mazhab dan selain mereka sepakat tidak disunahkan mengeraskan suara untuk zikir setelah sholat, termasuk pula takbir. Berarti yang paling bagus kita artikan itu lirih, tapi ada pensyariatan zikir ba'da sholat. Adapun Imam Syafi'i memaknai hadis di atas bahwa waktu menjaharkannya hanya sebentar sekali, sehingga diketahui bahwa Nabi SAW itu berzikir. Nah, berarti ada suara yang terdengar. Namun zikir tadi bukan dikeraskan terus-menerus menurut beliau. Cukup bagi imam dan makmum berzikir pada Allah setelah selesai sholat dengan lirih, berarti sendiri-sendiri. Kecuali jika imam ingin mengajarkan pada makmum, maka ia boleh menjaharkan hingga makmum itu paham, setelah itu tetap disirkan atau dilirihkan. Demikian hadis tersebut dipahami. Berarti kita rinci, asalnya zikir ba'da sholat dibaca sendiri-sendiri. Kecuali tadi kata Imam Nawawi tujuannya untuk diajarkan. Namun di sini pelajaran pentingnya adalah ba'da sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Nah, tadi kita bahas kembali ke puasa. Setelah kita jalani puasa sebulan penuh diperintahkan untuk bertakbir. Jadi kebanyakan ulama berdalil dengan ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa disyariatkan bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Waktu takbirnya kapan? Nah, kita baca takbir ya ketika malam Idul Fitri. Waktu takbirnya kapan? Ada beberapa pendapat. Ada yang katakan malam Idul Fitri. Ada yang katakan ketika melihat hilal Syawal sampai khutbah Idul Fitri. Ada yang katakan lagi ketika imam keluar untuk melaksanakan sholat Id. Ada yang katakan lagi takbir pada hari Idul Fitrinya. Terus yang kelima, ada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i takbir ketika keluar dari rumah menuju tanah lapang hingga imam keluar untuk sholat Id. Ada juga pendapat yang katakan ketika Idul Adha dan ketika Idul Fitri. Tadi takbirnya itu hanya pada Idul Adha saja, tidak pada Idul Fitri. Intinya ada macam pendapat di sini. Kalau umumnya di negeri kita dari malam sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bacaannya adalah bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbirnya 2 kali. Bisa juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga bacaan dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd, wa ajalallahu akbar ala ma hadana. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, kalau ada yang ucapkan takbir cuma Allahu Akbar saja dibolehkan. Nah, pelajaran pentingnya sekali lagi ba'da sholat, sebagaimana selesai puasa kita diperintahkan untuk berzikir. Jadi setelah sholat gunakan waktu untuk berzikir dulu sampai doa sebelum bubar. Jadikan rutinitas seperti itu. Di antara faedahnya tadi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? Buatan? Apa? Firman? Oh, ngantuk. Baik, kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.